ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara keempat yaitu pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Al Ustad Junaidi SPD. Kepada beliau disilakan. Iya, ayo bersini semuanya. Halo, halo. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat ya. Kalau salamnya lemas-lemas itu salamnya siapa ya? Tuh yang pesan semangat. Tahu? Salam yang lemes. Assalamualaikum. Salamnya apa? Siapa itu? Salamnya tukang peminta-minta. Ya, kalau peminta-minta pengemis itu salamnya pasti lemas. Tidak ada salamnya yang tegas. Kalau kita tidak mau jadi pengemis, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala TK Islam Asadah Kelayu, Kepala TK Islam NW Sadah Kelayu, yang hormati juga kami muliakan ibu-ibu Kepala TK gugus 2 bawahnya, gugus 2, Bapak Ibu segenap wali dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini kita dapat kumpul di tempat ini, di TK Asadah Kelayu ini dalam keadaan sehat wal afiat. Guna kita bagaimana mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu apa? Apa makna maulid, anak-anak? Tuh ada yang tahu nggak? Maulid itu adalah kita mengulang tahunkan. Siapa yang kita ulang tahun? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tepuk semangat dulu supaya Tepuk semangat. semangat. Nah. Semangat. Yes. Kalau tepuk anak soleh bisa? Hebat. Yang nggak bisa, tandanya dia ngantuk mungkinnya. Ya, nanti udah dapat hadiah lagi. Ya, tadi dikasih hadiah ada uangnya. Coba tepuk anak soleh. Rajin lagi. Rajin banget. Cinta Rasulullah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Oke, kita fokus ya. Ya. Kita fokus ya. Kalau usah ngomong cuma 10 menit. Konsentrasi. Ya, nggak lama-lama. Ya,
Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Salah satunya adalah pada pagi ini kita mengadakan maulid. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita baca selawat dulu sebelum kita mulai. Ya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat tangan bisa? Sholat Jibril bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Sama-sama. 1, 2, 3. Ayo dimulai dari Bapak Guru. Dimulai kalau dari Bapak Guru. Cukup dulu ya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid. Kita selalu mengadakan maulid, dan maulid ini di kalangan anak usia dini maupun di kalangan usia muda, tua sampai dewasa sangat-sangat penting kita lakukan. Lebih-lebih di kalangan anak-anak kita. Kenapa? Dengan maulid ini kita tahu siapa yang kita kenal, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini ada 3 hal yang diubah oleh Nabi SAW. Pertama adalah manusia sesama manusia itu disamakan. Jadi tidak ada beda si A si B. Setelah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian dikatakan dulu zaman jahiliyah? Ini penting ya. Jadi penting kita sampaikan kepada anak-anak kita. Pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di suku, di bangsa, di zaman jahiliyah. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Ada 3 kejahilan yang dilakukan umat pada waktu itu. Pertama adalah bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak laki-laki bangga, semangat. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ketika tahu bahwa keponakannya laki-laki, Nabi Muhammad itu keponakan Abu Lahab. Ketika dia tahu bahwa keponakannya laki-laki namanya Muhammad, Abu Lahab itu menyembelih unta sampai 40. Padahal Abu Lahab itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi saking senangnya punya keponakan laki-laki, apalagi bapak ibu begitu punya anak laki-laki, bangga begawe sampai 1 bulan dia pesta. Tetapi ketika dia punya anak cewek,
anaknya wanita, anaknya cewek, pintunya ditutup, jendelanya ditutup, lampu-lampunya dipadamkan, semua sedih. Kenapa? Cewek itu, anak wanita itu dianggap membawa sial. Malahan ada salah satu sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika dia baca khutbah, dia senyum dan menangis. Kenapa dia menangis? Dia dulu waktu sebelum masuk Islam sempat dia menanam anak kecilnya, anak wanitanya dalam keadaan hidup. Itu zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia senyum? Sempat dulu sebelum dia masuk Islam dia sudah memakan Tuhannya. Jadi zaman yang kedua dikatakan zaman jahiliyah, Tuhannya banyak. Kalau kita, siapa Tuhan kita, anak-anak? Siapa nama Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah As-Siddiq. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Hebat. Siapa nama anak-anaknya Nabi Muhammad? Siapa nama anaknya? Ayo. Ada tujuh. Nah, apa anaknya Nabi Muhammad? Ayo. Fatimah. 4 cewek, 3 cowok. Nama siapa? Anak-anak Nabi ada 7. Terus? 3 laki-laki, 4 perempuan. Iya. Bukan untuk ibunya yang bernama ibu siapa? Ya, jangan nama bintang film aja dihafal. Wajib hukumnya kita menghafal ibu ya, supaya anak-anak kita tahu siapa nama nabinya, siapa nama bapak nabi kita, siapa nama ibunya Nabi Muhammad ya, itu semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anaknya Nabi Muhammad yang 6 meninggal dunia waktu kecil, yang hidup cuma 1, yaitu Siti Fatimah. Bapak Ibu kalau punya anak-anak yang meninggal dunia masa kecil, Nabi mengatakan siapa yang meninggal dunia anaknya 2 saja, apalagi lebih, maka anaknya itu menjadi dinding, menjadi apa, penyelamat bagi bapak ibunya kelak di yaumil kiamat. Terus anak 2 meninggal dunia. Nabi aja 6 meninggal dunia, 1 yang hidup. Masya Allah ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Masih ada semangat. Sorry. Bilang masih ada semangat pagi ini, kalian bilang masih ada. Kalau Pak Ustaz bilang mana dia, ini dia. Oke. Tuh dengan takut. Masih ada semangat pagi ini. Masih ada. Mana dia? Ini dia. Itu Nabi Muhammad. Tadi sudah ya, sudah jadi Nabi Muhammad. Tinggal apa? Hidup pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yang kedua, kenapa? Tuhannya banyak. Ada salah satu sahabat membuat Tuhannya waktu musim panen gandum, dia buat Tuhannya, yaitu sampai 50 Tuhan pakai gandum, pakai tepung gandum. Begitu dia musim panas, musim kemiskinan, gandumnya gagal, maka Tuhannya dimakan. Jadi patungnya itu dibuat pakai apa? Pakai tepung. Ketimbang dia meninggal dunia, nggak tahan dia nggak makan, maka dipinjam tangannya. Hai Tuhan, aku pinjam tanganmu, aku makan pakai makan. Itu sebabnya sahabat Nabi itu senyum ketika baca khutbah. Kenapa? Tuhannya dimakan. Dimakan Tuhannya sama orang kafir itu. Yang ketiga, ada namanya budak.
Ibu-ibu kalau nggak senang sama anaknya, dijual anaknya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak punya uang, kepepet hidupnya, anaknya dijual. Semakin jaga anaknya, semakin mahal. Itu dijual. Itu sebabnya golongan, ada namanya golongan budak pada zaman itu. Nah, pada saat ini juga banyak ya bapak ibu yang menjual anaknya ya. Nauzubillah min zalik. Zaman jahiliyah itu ada 3. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menghilangkan 3 hal tadi. Pertama, apa yang dihilangkan sama Nabi Muhammad? Hah? Apa? Manusia tidak boleh dibeda-bedakan sama. Boleh cewek, cowok, boleh jadi apapun boleh. Yang kedua, yaitu Tuhannya nggak boleh lebih, hanya satu. Itu sebabnya di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang ketuhanan, hanya satu. Siapa Tuhan kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Bukan 4, bukan 5, bukan 10. Yang ketiga apa? Tidak ada namanya budak. Sama, tidak ada bapak ibu sekalian anak-anaknya dijual beli. Sama-sama mempunyai hak yang sama, baik di hadapan Allah maupun kepada sesama manusia. Itulah Nabi Muhammad. Bapak sekalian, bapak ibu sekalian ya, ada hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan. Ya, ada hal yang sangat sulit kita lakukan bagi kita umatnya, tapi Nabi mampu melaksanakannya. Halo. Hai. Ya, dulu ibu-ibu di Madinah ada wanita ini Yahudi. Wanita ini mana lagi buta dan bongkok. Setiap pagi dia kemana? Ke tempat umum. Ke tempat umum dah mana pokok tempat umum dah. Wanita ini apa? Dia pidato, dia mengumumkan kepada semua manusia. Hai manusia semuanya. Di depan Nabi Muhammad, tapi dia tidak lihat Nabi Muhammad. Kenapa? Ibu ini bukan. Hai ibu-ibu, bapak-bapak, Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Agama di bawah sama Nabi Muhammad itu adalah agama tidak masuk akal. Selesai ibu ini menghujat Nabi Muhammad dia duduk di belakang. Dia pulang ibu ini. Ibu ini pulang ke mana? Ke sebelah sana kota Madinah, di sebuah gua. Di sebuah gua itu sebelum dia masuk ibu ini, dia duduk di depan pintu gua sambil berbapian kelelahan, sambil bernapas. Nabi Muhammad membunuh di belakang apa? Nabi Muhammad membawakan makanan, disuapin ibu ini dengan penuh kasih sayang. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tiap pagi. Selesai dihujat, selesai disumpah, selesai diomelin, disuapin wanita tua buta ini. Sehingga apa? Begitu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, salah satu sahabat Ali nanya, hai Siti Aisyah, apa amalan Nabi yang belum kami mampu mengamalkannya? Apa kata Siti Aisyah? Tidak ada. Nabi sholat kalian sholat, Nabi puasa kalian puasa, Nabi haji kalian haji, Nabi zakat kalian zakat. Tidak, pokoknya coba ingat Siti Aisyah, itu ada satu amalan, tapi tidak mungkin kamu mampu mengamalkannya. Apa kata Nabi? Apa akan coba? Halo, sana lihat di Madinah itu, di tempat umum ada wanita tua Yahudi yang selalu mengomelin Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Lalu datang Sayyidina Ali sambil dia melihat, masih dia ngomel, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu macam-macam omongannya. Maka Sayyidina Ali itu sambil dia menahan emosinya, tapi demi mampu melaksanakan sunnah Nabi, maka dia coba dibuntuti wanita ini sampai di sana, disuapin ke Nabi.
Tapi beda suapinnya Bapak Ibu sekalian. Ali sambil menyuapin wanita ini sambil dekat, sambil emosi. Wanita ini mengatakan apa? Kok beda ya? Yang dulu menyuapin saya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih saya, kok ini sambil dekat-dekat? Langsung di stop tangannya. Stop Pak. Siapa Anda? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, aku ini Ali bin Abi Thalib. Yang dulu menyuapin ibu dengan penuh kasih sayang adalah Nabi Muhammad, tapi sudah meninggal dunia saat ini. Wanita Yahudi itu langsung nangis, ya Allah, aku mau masuk Islam ya Allah, aku minta maaf, aku minta ampun. Dia nangis. Wanita ini seketika itu dia masuk Islam. Itulah Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad itu, coba bayangkan sama di suku Taif. Nabi Muhammad diminta oleh pemuka Taif untuk apa? Menutup 40 hadis. Untuk apa? Untuk membimbing anak-anak suku Taif pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad mengiyakannya sampai di suku Taif. Nabi Muhammad sama 40 hadis penghafal dihujatin oleh anak panah, dihujatin oleh batu. Meninggal dunia lah 40 yang habis. Hanya Nabi Muhammad yang hidup sampai Nabi Muhammad apa? Jangelnya, giginya patah saking apa? Kena dengan batu itu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Muhammad, izinkan aku angkat batu ini, gunung ini, aku akan buang ke suku Taif. Apa jawaban Nabi dengan senang? Jangan. Mungkin ibu bapaknya ini tidak mau masuk Islam, tapi nanti ada anak cucunya yang akan masuk Islam. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu Masya Allah pemaaf. Alasannya waqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang Bapak Ibu sekalian mohon maaf, kalau yang sampaikan tadi kisah itu saya nangis dulu. Kenapa? Begitu agung, begitu mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Untuk kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca selawat ibu-ibu. Ya, gendong anak kita, pulang sekolah anak-anak kita tuntun dengan selawat, jangan tuntun dengan dangdut. Ya Allah, insya Allah sambil anak kita suapin dia makan, sambil anak kita pasangkan baju, bacakan selawat, anak kita insya Allah anak menjadi anak yang soleh, anak kita akan menjadi anak yang solehah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, lewat momentum maulid ini, apa yang kita ambil hikmahnya? Apa yang kita dapat ambil hikmahnya? Pertama adalah kita buktikan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan apa? Menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnahnya beliau itu banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak membaca selawat. Apa juga anak-anak kita apa? Anak-anak kita biasakan kalau makan. Anak-anak kita biasakan apa? Membaca doa sebelum makan. Duduk kalau dia makan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kalau dia menggunakan baju yang semuanya kanan dulu. Kalau masuk WC anak-anak kita kaki kiri, itu kita biasakan kebiasaan yang baik ini. Itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sayang sama Nabi Muhammad? Bagi kanan. Anak kita udah 7 menit dari konser. 7 menit anak-anak kita bisa konser. Siapa yang sayang sama Nabi Muhammad? Nggak semangat, nggak pulang kalau gitu ya, nggak dikasih hadiah nanti ya, ada buahnya sama ya. Siapa yang mau disayang sama Nabi Muhammad?
Apa kata Nabi Muhammad? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang sama saya, sama aku, kata Nabi, sama-sama aku di dalam surga. Kayun putus hati sama Nabi Muhammad? Sangat. Kalau sama suaminya mau ibu? Mau dong. Masa di dunia aja mau sama suaminya? Kalau sama anak-anak kita? Mau. Apa kata Nabi? Nanti di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan samanya. Man ahabba katanya. Siapa yang kita sayangi? Ibu sayang sama suaminya, ibu sayang sama istri, bapak sayang sama istrinya, ibu sayang sama anaknya, akan dikumpulkan. Betul itu desa kita itu. Nah, disitulah kata Nabi Muhammad. Apa katanya? Apa kata Nabi Muhammad? Apakah kalian waktu hidup di muka bumi suka membaca selawat? Kata Nabi Muhammad. Apa jawaban kita semua? Iya. Kita suka membaca selawat. Itu sebabnya ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4 malaikat yang mendoakan kita baca selawat. Pertama malaikat Jibril alaihissalam membaca selawat sekali sampai 10 kali. Apa kata malaikat Jibril? Besok di yaumil kiamah ketika kita melewati jambatan yang sangat panjang yang namanya apa? Siratul Mustaqim. Malaikat akan membawa kita kayak kilat, membantu kita. Itu pertama. Yang kedua, besok di yaumil kiamah jika kita kehausan, kepanasan, dikasih minum oleh malaikat Mikail. Yang ketiga, ketika kita sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya, malaikat Israfil mendoakan kita supaya doa-doa kita dan dosa-dosa kita diampun. Doa-doa kita dikumpulkan, dosa-dosa kita diampun oleh Allah sebelum kita bangun. Yang ketiga, malaikat pencabut nyawa. Ibu mau dicabut nyawanya? Dulu, anak kita masih kecil. Malaikat mencabut nyawa itu mengatakan apa? Aku doakan, aku akan mencabut nyawanya. Siapa yang sudah membaca selawat? Dengan pelan-pelan, dengan penuh kasih sayang. Dan di yaumil kiamah Nabi akan mendapatkan kasih kita bantuan syafaat. Ini yang sangat penting. Tidak bisa kita saling bantu Bapak Ibu. Anak tidak bisa membantu bapaknya, suami tidak bisa membantu istrinya di situ. Hanya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah yaitu menyapati umatnya. Kuncinya adalah hidupkan sunnah beliau. Salah satunya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Anak TK nggak cocok lama-lama nih, dan kecuali Bapak Ibu sekalian ya nggak apa-apa lama-lama nih. Mila dapat yang sampaikan, mohon maaf atas penyampaian tiang ini. Mungkin ada kata-kata tiang, kalimat tiang mungkin tidak pas di hati Bapak Ibu sekalian. Tiang ini dengan selong, ini kita tahu bahasa Melayu, mohon maaf. Nah, kalau aslinya tiang sana bukan tiang sebetulnya, tapi tinggal di selong. Jadi bahasa tiang mungkin berkelanya dan sebagainya, mohon dimaafkan. Demikian dapat yang sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.